Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di siang hari atau menjelang siang hari ini kembali kita bertemu melalui channel kita yang kita sangat banggakan ini, Ruas TV. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak selamanya kita akan seperti kata orang berjalan di atas karpet merah yang bertaburan bunga dan setiap orang mengeluh-elukan kita. Kita akan berjalan mungkin di satu saat di atas jalan yang penuh dengan onak dan duri, bahkan sekeliling kita orang akan sekedar mencibir, tetapi mungkin mengejek, akan mengata-ngatai kita, memberikan perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan, bahkan menyedihkan. Ya. Atau kita akan berada dalam kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Semuanya ini adalah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah di dalam kehidupan. Tidak selamanya siang datang dengan terang benderang. Kadangkala dan pasti malam akan datang menjelang dan dengan gelap gulita akan datang dengan mencekam. Tidak selamanya matahari akan terus bersinar. Satu saat kelabu akan datang dan mendung, turun hujan. Tidak selamanya roda pedati itu di atas. Kadangkala dia akan berada di bawah. Dan begitulah yang namanya kehidupan. Akan terus berjalan dengan pergantian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan bagi manusia. Subhanallah. Namun orang beriman dalam setiap keadaan itu, dalam setiap kondisi itu, dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk takdirnya hari itu adalah yang terbaik baginya. Dia akan berkata, al-khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin satu saat kita ingin makan dengan kenyang, tetapi rezeki yang Allah berikan kepada kita hanya setengah piring nasi, mungkin hanya ditemani dengan lauk yang seadanya. Atau bahkan mungkin kita akan terpaksa menyabarkan diri, bahkan menekan perut, karena kita harus menahan lapar, ya. Ya, kondisi-kondisi yang seperti ini mungkin bagi sebagian kita tidak dirasakan, tetapi bagi banyak juga di antara kita adalah kondisi keseharian mereka. Subhanallah, ya, inilah kehidupan. Tidak selamanya kita berada di dalam kesenangan, namun kita juga pasti akan merasakan kepahitan-kepahitan. Tapi sekali lagi, orang beriman akan percaya kepada Allah
dan akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang Engkau pilihkan bagiku ya Allah adalah yang terbaik. Dan pasti ada di balik pahitnya takdir dan ketentuanmu ada hikmah, akan ada buah yang manis yang kita akan petik. Olehnya itu, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sangka baik ini. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sungguhnya aku, kata Allah, adalah sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falah, wa in dhanna syarran falah. Kalau dia bersangka baik kepadaku, maka dia akan dapatkan apa yang ia sangkakan itu kepadaku. Kalau dia bersangka buruk kepadaku, maka dia akan juga dapatkan sangkaan buruknya itu. Subhanallah. Olehnya itu adalah merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah yang tiada terkira. Jika pada saat-saat yang sulit kita masih bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita tidak mendapatkan makanan yang cukup hari ini, kita bersangka baik kepada Allah bahwa mungkin Allah ingin mendekatkan diri kita kepadanya, membuat kita merasa tergantung kepada Allah yang selama ini merasakan cukupnya makanan, cukupnya minuman, seakan-akan makanan dan minuman itu datang dengan sendirinya dan adalah hanya buah daripada kerja kita tanpa ketentuan dan campur tangan Allah. Padahal tidaklah datang semua itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, jatuhnya setetes air embun dari dedaunan pohon tidak akan terjadi kecuali karena ketentuan Allah. Subhanallah. Maka kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jika pada hari ini apa yang kita harapkan belum kita dapatkan, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa mungkin apa yang kita harapkan itu dari harapan-harapan duniawiyah kita, ketika kita dapatkan mungkin kita akan semakin jauh dari Allah. Dan pada saat Allah tidak memberikannya kepada kita, kita yakin, kita sadar, kita berbaik sangka kepadanya bahwa Allah ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, kau tidak sanggup untuk melakukan apa. Kau tidak sanggup untuk mendapatkan apa yang kau inginkan dengan semua yang kau miliki. Kau harus sadar bahwa ini adalah ketentuan. Betapa indahnya ya iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, musuh-musuh sudah datang bersama melakukan konspirasi ingin menyerang kaum muslimin. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguhnya orang semua telah berkumpul, berkonspirasi, bersekongkol untuk menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Apa yang menjadi keadaan para sahabat dengan keadaan seperti itu? Justru menambah iman mereka. Zadahum imana. Qala wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah bagiku Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Bahkan dalam kondisi yang sulit, mereka akan mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah bukan juga berarti bahwa kita sekedar berangan-angan mendapatkan ampunan, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosa kita
Lantas kemudian baik sangka ini diterjemahkan dengan melakukan dosa apa saja. Kemudian berkata, ya saya berbaik sangka kepada Allah. Bukan begitu saudara. Para ulama mengatakan, kalau sangkaannya kepada Allah itu baik, maka sungguh perbuatannya juga akan. Lau ahsana dhanna billah, la ahsanal amal. Kalau mereka bersungguh-sungguh bersangka baik kepada Allah, maka pasti amalannya juga adalah baik. Iya. Kita berharap ampunan Allah. Kita berharap rahmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai sekalian hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ketika kita yakin dengan ayat ini, ketika kita imani perkataan Allah ini, bukan berarti kita berketerusan untuk melakukan dosa. Tetapi sangkaan baik kita kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni kita, akan menuntun kita untuk berhenti di titik pertobatan kita itu. Dan itulah satu keadaan yang sangat indah. Ketika kita bersangka baik kepada Allah, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membuktikan sangkaan baik kita itu. Wah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kisah. Ya, sangat banyak keadaan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita. Ketika dia bersama para sahabatnya berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Musuh dari dalam, orang-orang Yahudi dan munafikin telah bersekongkol untuk menikam dari belakang, menelikung dari belakang. Bagaikan musuh dalam selimut, mereka adalah musang-musang berbulu ayam. Hendak berkhianat, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Di luar, kaum musyrikin bersama beberapa suku-suku Arab yang lainnya telah bersepakat, bahkan mereka telah berkelompok-kelompok dalam Al-Quran, bahkan dikatakan Ahzab, satu surah dalam Al-Quran, suratul Ahzab, menggambarkan bagaimana keadaan kritis ya kaum muslimin pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kemudian ketika pasukan kufar itu telah mau datang menjelang menyerang kota Madinah, maka seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali parit, menghalangi pergerakan musuh, menghadang musuh dengan lubang parit yang dalam menganga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan itu dan mulailah Rasulullah menggali bersama para sahabat. Digambarkan pada saat itu lantaran kekurangan logistik, ya kekurangan bahan makanan, sehingga sebagian di antara sahabat ada yang kemudian mengikat perutnya dengan satu batu. Iya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat dengan 2 batu. Dan dalam keadaan-keadaan yang paling sulit seperti itu, digambarkan wazulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sejadi-jadinya. Pada saat yang seperti itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggali parit dan linggisnya kemudian ya mengenai ya pada saat itu sahabat menggali ya, kemudian terhalang oleh satu batu. Kemudian dipanggil Rasulullah dan kemudian digali batu itu, dilinggis batu itu, maka ada kilatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sulit seperti itu mendapatkan taufik, ta'yid dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia lihat, dia katakan itu adalah istana-istana Kisra. Itu adalah istana-istana ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kita akan menang. Kondisi sulit seperti ini bukan sekedar Rasulullah katakan kita akan dapatkan kemenangan dari orang Quraisy, tapi lebih jauh daripada itu.
Itulah yang namanya uluwul himmah. Yang kemudian mendapatkan ta'yid dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kepada nabinya, yang kemudian diceritakan kepada kaum muslimin, para sahabat Nabi, generasi terbaik yang pernah dilahirkan di atas muka bumi setelah para rasul dan nabi. Ya. Mereka adalah manusia-manusia pilihan dalam keadaan yang sulit seperti itu. Masya Allah. Mereka tetap optimis karena mereka punya keyakinan. Karena mereka punya sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pada satu saat kita menghadapi masalah, jika pada satu saat kita terjebak dalam kesulitan, maka yakinlah bahwa itu bukan karena Allah benci kepada kita, tapi Allah mau kita kembali. Allah mau kita dekat kepadanya. Kita tinggal bersangka baik saja. Ya Allah, semua yang kau takdirkan kepadaku adalah yang terbaik bagiku. Walaupun dalam pandanganku ada yang namanya takdir baik, takdir buruk. Tapi wasyarru laisa ilaik. Tapi keburukan yang hakiki itu tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Ikhwani fillah, alangkah indahnya sangka baik kepada Allah ini. Sehingga membuat seorang saleh yang terbaring di atas pembaringan berbulan-bulan karena kakinya menjadi lumpuh, dia bersangka baik kepada Allah dan bahkan bersyukur. Seorang yang diceritakan oleh seorang tabib muslim, dia dapati seorang pasien yang tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan, 3 bulan dia sudah tidak bisa berjalan. Tapi dia masih bersangka baik kepada Allah. Masih berkata, ya Allah, ya, aku bersyukur kepadamu. Kaki yang sudah aku pakai 30 tahun ini, sekarang diistirahatkan 3 bulan. Ya. Nah, inilah sangka baik kepada Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bersangka baik ya, bahwa saya datang di studio, insya Allah akan ada penghangat-penghangat. Ya, ternyata luar biasa, sangkaan baik saya ini ya terbukti. Allah Subhanahu wa taala karuniakan saya secangkir kopi. Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangka baik kepada Allah akan memberikan optimisme dalam kehidupan. Sangka baik kepada Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita sangkakan kepada Allah. Bersangka buruk kepada Allah, ini adalah waswasatu syaitan. Innama syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita rahmatnya. Mana yang kita mau percaya? Allah atau syaitan? Ya. Tentu kita hanya percaya kepada Allah. Janji-janji syaitan adalah janji-janji yang buruk, janji yang tidak ditepati. Tapi Allah janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Maka bersangka baiklah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Barakallahu fikum. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam hari kita. Jika hujan, kita akan berbaik sangka bahwa Allah menumbuhkan tumbuhan dan menyimpankan kita cadangan air. Kalau datang matahari dalam musim kemarau yang kering kerontang, kita bersangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeringkan tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi banjir. Jika hari ini kita sakit, kita bersangka baik bahwa Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jika hari ini kita sehat, kita bersangka baik bahwa Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih banyak berbuat kebaikan. Jika hari ini kita dapatkan secangkir kopi, kita bersangka baik bahwa kebaikan itu tidak berhenti hanya pada secangkir kopi. Akan ada kebaikan-kebaikan yang lain. InsyaAllah. Baik,
demikian, dan saya serahkan kepada host kita. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan. Saya bukan mesin penjawab untuk setiap pertanyaan Anda, tapi saya akan membersamai Anda insya Allah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustaz, Bismillah. yang disampaikan di waktu yang tersisa ini mungkin kita sempatkan untuk menjawab 2 atau 3 pertanyaan Ustaz. Siap. Baik, Insyaallah. pertanyaan pertama, Afwan Ustaz, apakah Allah memberikan yang terbaik kepada orang-orang kafir Ustaz, sehingga kebanyakan orang kafir itu lebih daripada kita, sementara kita ini selalu menyembah kepada Allah Ustaz? Bagaimana caranya untuk agar terus berprasangka baik dan tidak iri terhadap orang-orang kafir di luar sana Ustaz? Ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala yaghurrannakum taqallubal ladzina kafaru fil bilad." Ya. Jangan sampai kalian terperdaya dengan berlalu lalangnya orang-orang kafir di atas negeri-negeri itu, di atas dunia ini. Ya. Artinya apa? Kita jangan menyangka bahwa mereka itu diberikan nikmat-nikmat dunia, bahwa Allah itu sayang kepada mereka dan memberikan kelebihan kepada mereka. Ya. Tidak. Ya. Itu hanya istidraj. Istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan awal. Ya. Silahkan nikmati agar ketika kalian tidak mengimani aku, wahai orang-orang yang tidak beriman, kalian justru ingkar kepada aku, azabku akan lebih pedih untuk kalian. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Allah mengasih, memberi semuanya, yang beriman, yang kafir, yang taat, yang berbuat maksiat. Ya, di dunia ini Allah kasih semua. Di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kopi orang beriman, Allah kasih kopi juga orang kafir. Allah kasih air orang beriman, Allah kasih air juga orang kafir. Ya. Tetapi ingat saudaraku, Allah itu adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dan penyayangnya Allah hanya kepada orang-orang beriman, yang puncaknya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di akhirat kelak. Kita tidak mengatakan bahwa Allah menyuruh kita miskin, susah di dunia ini. Ya, orang beriman harus susah, harus miskin. Enggak. Tapi kalaupun itu menjadi ketentuan Allah, kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kesabaran kita tentang hal itu, kekuatan kita untuk menerima takdir Allah itu adalah merupakan asbab yang Allah tahyiah kepada kita, Allah berikan kepada kita untuk kita dapatkan nikmat yang lebih tidak terbayangkan di hari akhirat. Oke, orang bisa kaya, orang bisa mempunyai semuanya. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya. Jangan kita terperdaya. Orang-orang kafir ini sudah menguasai segalanya. Kita nggak punya apa-apa. Kenapa Allah seperti ini? Jangan bertanya kenapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin tidak memberikan kita apa yang kita inginkan seperti mereka. Tapi itu adalah jalannya Allah agar kita bersandar kepada. Seorang ulama pernah mengatakan, kalau Allah mau ya, dalam sejarah para nabi itu, kenapa mesti ada nabi yang dibakar-bakar? Ya, Nabi Ibrahim dibakar. Ya, subhanallah. Nabi Yunus, Dhunnun, ditelan ikan. Ya, Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa. Iya, diburu-buru, dikejar-kejar, bahkan sudah jadi buronan sejak dia lahir. Subhanallah. Nabi Lut, bagaimana kaumnya demikian durhaka kepadanya. Siapa lagi? Iya. Asia, karena dia beriman, istri Fir'aun, sampai diikat kaki dan tangannya, dijemur
di bawah matahari siang bolong yang membakar. Bahkan berakhir kehidupannya ya diambil oleh Allah, kemudian setelah itu dipukulkan batu di kepalanya oleh Fir'aun. Ya. Apakah mereka ini tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa para nabi ini seperti ini? Ya, Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, terusir dari kampung halamannya. Hijrah Nabi demikian luar biasa kisahnya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ya. Bukankah mereka ini nabi? Bukankah mereka ini orang-orang pilihan Allah? Kenapa Allah tidak tolong mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemenangan itu langsung bagi mereka? Kenapa? Ya. Kata para ulama kita, Allah mau agar orang-orang beriman itu, agar pejuang itu bertambah keimanannya, bahwa kemenanganmu ketika Allah berikan pertolongan bukan karena kehebatanmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena semua yang kau miliki, tapi itu karena Allah saja. Allah yang betul-betul menolong kalian. Agar hati mereka, karena mereka disayang oleh Allah, Allah jaga hatinya. Ya, Allah jaga hatinya agar hatinya itu terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, mudah-mudahan bagi saya dan bagi kita semua bisa menjadi pengingat bahwa ya, tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada. Ya, without Allah we are nothing. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apa. Saya kira demikian. Ya, jazakallah khair. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, bolehkah kita berusaha untuk berburuk sangka dalam tanda kutip agar kita bisa memperbaiki diri kita Ustaz? Misalnya Allah tidak akan mengampuni dosaku agar saya selalu berusaha untuk berbuat baik Ustaz. Nah. Barangkali kita tidak usah main tebak-tebakan ya dalam memperbaiki diri. Kalau yang dimaksudkan adalah kita berburuk sangka dalam pengertian bahwa kita takut kepada Allah, that's okay ya. Memang kita harus menambah volume rasa takut kita kepada Allah pada saat kita terjatuh dalam maksiat, agar kita tidak semakin terperosok. Dan setelah kita berusaha mengangkat diri kita dari kubangan dosa, kita pun harus berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Itu. Ya. Karena begini, setan itu pintar sekali ya mempermainkan perasaan manusia. Pada saat dia mengatakan seperti itu, bisa saja kemudian setan menggelincirkan dan berkata, tidak ada harapan lagi bagimu. Apapun yang kau lakukan sudah tidak ada artinya. Kau penghuni neraka. Jadi tak alami. Ya apa ini bahasa Makassar ya. Tak kalarnya sudah kepalang tanggung lah ya. Kau sudah orang nggak baik, daripada kau dapatkan siksa di dunia, mau susah-susah di dunia, kau sudah pasti dapat siksa di akhirat. Mending nikmati aja nih kehidupan, lakukan aja semua dosa, karena kau sudah bukan orang baik. Ya, tidak boleh seperti itu. Bersangka baik bahwa Allah akan mengampuni kita, Allah akan perbaiki kita, dan Allah yang Maha Kuasa untuk segalanya. Ya, seperti sangkaan baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terhadap orang yang berniat untuk berzina. Dia tidak bisa tinggalkan semua katanya kecuali zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam obati hati. Dia katakan, apakah kau rela kalau itu dilakukan pada ibumu? Tentu dia katakan tidak. Kau rela kalau itu dilakukan orang kepada saudarimu? Tidak. Kepada tantemu, bibimu? Tidak. Sampai hilang rasa itu dalam hati orang. Kemudian Rasulullah tepuk-tepuk dan doakan. Ya Allah, tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya dan sucikan ya kehormatannya, kemaluan.
Nah, ini adalah merupakan harapan. Jangan pernah berhenti berharap kebaikan kepada yang maha baik. Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian akhi. Ya, jazakallah khair. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Ustaz, kami memiliki saudara yang selalu woles dalam menanggapi segala sesuatu musibah Ustaz. Selalu apa? Woles, maksudnya lebih tenang dalam menanggapi suatu musibah Ustaz. Apapun kejadian yang menimpanya selalu dia anggap dengan cara yang lebih mudah dan gampang Ustaz. Apakah ini tanda dia berbaik sangka kepada Allah Ustaz, dan apakah kita juga yang kurang ilmu ini mampu untuk berbaik sangka kepada Allah Ustaz? Ya. Sikap tenang menghadapi masalah adalah merupakan sesuatu yang sangat positif. Ya. Dan sebaiknya setiap kalau dia dapatkan kebaikan dia bersyukur karena itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapatkan musibah dia bersabar dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Nah, tapi jangan juga, ini pasti tidak seperti itu saudaranya ya. Tapi jangan orang lain nih ya. Jangan sampai kita udah berbuat maksiat tenang-tenang aja. Walls dengan kesalahan kemaksiatan ya, enggak juga seperti itu. Harus gelisah. Makanya Ibnul Qayyim menyebutkan manzilah pertama dalam perjalanan hati menuju Allah adalah manzilatul yaqadhah. Apa artinya? Dia gelisah kalau melakukan kesalahan, dosa. Dia akan menjadi gelisah ketika meninggalkan kewajiban. Kapan tidak ada kegelisahan juga ketika hati kita melakukan dosa, ini juga warning bahwa mungkin hati kita sudah bebal. Ya. Tapi saya kira tidak seperti itu, yang dimaksudkan hanya ini sebagai tambahan aja. Ya, saya kira demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersangka baik kepada Allah, ya. Tidak seperti orang-orang munafik, ya, yang bersangka buruk kepada Allah. Orang-orang kafir yang tidak beriman, tapi kita seperti para sahabat, insya Allah, yang selalu bersangka baik kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian adalah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Al-musibatul lati tuqarribuka ilallah khairun minan ni'mah allati tub'iduka 'anillah. Musibah yang mendekatkan kau kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat kau jauh dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.